Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Gabriela Kalilo. Saya Ulfaida. Dan saya Ervina. Saya Dinda Pangestuningsih. Dan saya Seni Marmina Ratu. Di video kali ini, kami akan menjelaskan media berbasis ICT dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Media pembelajaran berbasis ICT atau lebih dikenal dengan TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Pun beberapa metode teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pembelajaran yang dapat dikembangkan antaranya. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, e-learning. Yang ketiga, pembelajaran berbasis web. Yang keempat, penilaian berbasis TIK. Yang kelima, perpustakaan online. Dari kelima metode tersebut, yang kami gunakan adalah metode e-learning. E-learning adalah pembelajaran interaksi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet, intranet, atau extranet sebagai pengantar materi interaksi atau fasilitas. Pada pembelajaran metode ini, pembelajaran dapat disajikan dalam format yang pertama, email, yang kedua, mailing list atau grup diskusi, yang ketiga, mengunggah bahan ajar dari internet, yang keempat, pembelajaran interaktif melalui web atau blog, yang kelima, interaksi conferencing atau pembelajaran langsung jarak jauh. Di sini kami menggunakan aplikasi Google Classroom yang umumnya digunakan pada saat ini. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah pembelajaran peserta didik dan murid, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus tatap muka. Adapun kelebihan dari penerapan e-learning. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Dan yang keempat, wawasan yang luas. Dan adapun kekurangan dari penerapan e-learning. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Dan yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Hari ini semuanya hadir? Iya, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bakteri. Pada kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya bakteri. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian dapat memberi gambaran dan penjelasan seperti apa itu bakteri? Saya, Bu. Baik, silakan. Bakteri dapat hidup di lingkungan beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, Bu. Ya, itu tadi penjelasan dari kita. Ayo, siapa lagi yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Saya lagi. Silakan. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang, Bu. Ya, benar. Bahwa bakteri adalah organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokaryotik, serta memiliki ukuran mikroskopik atau untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop. Struktur sel bakteri termasuk sederhana. Jika dibanding dengan makhluk hidup lainnya, bakteri tidak memiliki inti sel nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya, contohnya mitokondria dan kloroplas. Nah, ciri dan sifat bakteri umumnya tidak berklorofil. Bakteri ini adalah organisme uniseluler berukuran lebar 0,1 sampai 0,2 mikron dan panjang bakteri 0,5 sampai 3 mikron. Bakteri ini berkembang biak secara aseksual dan seksual atau secara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Bakteri mampu hidup di berbagai media sehingga disebut bersifat kosmopolitan. Nah, selanjutnya bentuk bakteri bisa dilihat di gambar. Ini yang pertama, basil atau bacillus, berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil atau hanya satu, diplobasil atau bergandengan dua-dua, dan streptobasil bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Contoh bakteri adalah Bacillus anthracis. Selanjutnya bentuk bakteri yang kedua bisa dilihat di gambar lagi. Yang kedua ini adalah Coccus berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus atau tunggal, Diplococcus bergandengan dua-dua, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Sarcina bergerombol membentuk gugus, Staphylococcus atau bergerombol, dan Streptococcus bergandengan dengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Ya, ini adalah bentuk bakteri yang terakhir, yaitu spiral atau spirillum, bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada video atau berbentuk koma jika lengkung pun di setengah lingkaran.
Terus ada spiral jika bentuk pelengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spiroset atau berbentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Kemudian berikutnya adalah jumlah dan letak flagella. Flagella atau yang sering disebut dengan bulut cambuk adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan untuk berfungsi sebagai alat gerak. Untuk jelasnya, kalian bisa lihat di gambar. Ada beberapa contoh bakterinya adalah Pseudomonas aeruginosa monokrotik. Yang ini berwarna biru, itu dia hanya memiliki satu flagella di bagian belakang. Nah, berikut ada Aquaspirillum serpens atau amfitri. Bisa lihat yang gambar warna orange, bakteri warna orange. Dia hanya memiliki satu flagella di setiap sisi. Berikutnya Pseudomonas fluorescens atau Lophotriche. Bisa lihat gambar yang warna merah muda. Di situ ada beberapa flagella di salah satu sisi. Ada 4 flagella. Yang berikutnya Salmonella typhosa atau Perithric. Bisa dilihat pada gambar ini yang warna bakteri yang warna hijau. Ini flagella di seluruh bagian tubuh bakteri. Ini yang terakhir Escherichia coli atau Athic. Bisa dilihat ini yang warna ungu. Bakteri ini tidak memiliki flagella sama sekali. Ya baik, sampai di sini materi bakteri. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan tentang materi bakteri ini? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan bakteri melalui Classroom. Setelah ini Ibu akan kirimkan link Classroom ke ketua kelas. Di dalam Classroom itu sudah ada bahan materi dan tugas. Tolong dikerjakan lalu dikirim ke Classroom kembali. Dan tolong diperhatikan untuk waktu pengirimannya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sehat selalu buat adik-adik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai buka Classroom. Buat kelas, lalu tulis biologi kelas 12 dan mata pelajaran biologi. Terus kita ke tugas, kita pilih materi, tulis pertemuan 1, deskripsi kita tulis apa yang kita tugaskan ke mereka, lalu topik kita isi bakteri. Oke, kita pilih materi, file materi yang sudah kita buat dan file tugas. Setelah itu, sudah jadi, ini sudah terkirim ya, tinggal kita salin kode Classroom-nya. Baik, kita tinggal kirim ke grup, ke ketua kelas. Demikian video penjelasan media berbasis ICT dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.